Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Jumat 25 Maret 2022, yang didasarkan dari 2 Korintus, pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan ke-10. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, dan kehendak-Mu yang mulia di dalam kehidupan kami. Engkau menopang, Engkau meneguhkan, Engkau ya Tuhan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Sehingga segala perkara boleh kami tanggung dan kami lewati dengan membawa berkat, sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan yang dari-Mu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, semakin mengokohkan kami untuk terus tabah dan sadar dalam menjalani kehidupan ini. Oh, kami harus dekat, lekat, dan berkenan kepada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan ke-10. Demikian sabda Tuhan. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Jumat 25 Maret 2022 adalah tabah dan sadar. Kita tentu sudah sangat paham dan juga mengerti apa itu pahit, manis, kecut, asin, pedas, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menilai dan membuat ukuran. Oh, bakso di sana rasanya enak karena bla 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 bla. Mie ayam di sana luar biasa karena tengkleng yang di sana jos istimewa. Bakmi Jowo yang di sebelah sana, waduh, membuat ketagihan. Soal tersebut dikaitkan dengan keadaan diri kita. Sehingga bukan hanya soal rasa tadi, tapi dalam peristiwa kehidupan yang kita jalani. Kita tahu apa itu suka, duka, terbeban, putus asa, gembira, bahagia, sedih, dan bagaimana kemudian kita mengupayakannya itu dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kesetiaan, dan lain sebagainya. Sehingga bagian-bagian inilah yang salah satunya membentuk diri kita. Apakah kita menjadi penakut, menjadi panik, gampang cemas, gampang marah atau emosi, gampang kemudian cemas,
dan pesimis, optimis? Atau kemudian kita justru menanggapi seluruh kehidupan dalam proses ini dengan gembira, berpikiran yang baik, selalu memiliki harapan, dan tentu saja kehidupan kita menjadi ceria. Bagian-bagian tersebut akan terus berulang. Karena peristiwa itu terus berjalan selama kita hidup. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tentu kata tabah oleh karena sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Bukan kemudian peristiwanya belum terjadi kita sudah mengatakan aku tabah. Oh, bukan demikian. Tetapi karena peristiwa sudah terjadi, kemudian disebutkan di sini tentu Paulus, aku tabah. Dan tentu saja peristiwanya bukan sekali, berulang. Dan dia menanggapi semuanya itu. Sehingga dia mengakukan diri, aku berusaha untuk di dalam hatiku menjadi tabah. Jadi tabah adalah proses hidup yang terus berulang dan dilakoni dengan kesetiaan, dengan semangat, dengan tidak tawar hati, dengan kesabaran. Jadi tabah menunjukkan ada proses di dalamnya. Proses ini tentu saja melelahkan, menjengkelkan, bahkan mungkin membosankan. Tapi tiada pilihan lain selain disebutkan tadi, tabah. Harus setia, sabar, tidak tawar hati, terus berjuang. Dan ada bagian mungkin di dalamnya menyakitkan, tetapi bisa jadi dalam proses yang tabah ini menemukan kebahagiaan, keceriaan, tawa, dan lain sebagainya. Jadi kata tabah tidak harus kemudian menunjukkan bahwa dalam keadaan yang paling pahit. Tetapi aku bisa menerima proses ini juga dalam ketabahanku yang mengantar diriku bisa menemukan sukacita dan tawa di dalamnya. Dan melalui proses tersebut, dijelaskan di ayat yang ke-6. Meskipun kami sadar, ternyata proses menjadi tabah bukan kemudian berlaru dan berjalan begitu saja. Membangun kesadaran. Kesadaran akan apa? Disebutkan di ayat ke-6 kembali, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Persis tadi saya mengatakan di awal. Karena proses kita yang dari kecil sampai dengan besar kemudian punya pengetahuan. Oh, itu pahit, itu manis. Kalau pedas ya jangan banyak-banyak, nanti kena sakit tipes lagi gitu. Dan lain sebagainya. Kesadaran inilah yang dibangun dalam proses yang kita jalani. Artinya ada makna di dalamnya. Kesadaran yang apa? Yang di dalam hati kemudian membuka semua cakrawala tubuh jiwa roh kita. Dan Paulus mengatakan, menjadi panggilan juga untuk jemaat Korintus. Ketabahan bukan hanya sekedar bertahan, tapi ada upaya dalam proses ini kemudian membangun keterbukaan kepada Dia, kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh ketabahan kita, tetapi oleh kuasanya yang menjadikan Paulus dan jemaat Korintus menjadi kuat dan berproses dengan baik dalam kehidupan yang kadang tidak menyenangkan. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bukankah proses hidup yang telah kita jalani adalah bagian di mana kita seringkali mendapatkan sesuatu yang justru berkesan tidak baik. Lalu apakah ketabahan itu kemudian harus selalu dikaitkan dengan Tuhan? Jelas bahwa sesungguhnya
Ketika kita berproses dan mendekat kepada Tuhan, dari setiap pengalaman Bapak, Ibu, Saudara, yang kakung, yang putri, jika kita kemudian punya persoalan hidup, kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak mengucap syukur, tidak bernyanyi, perasaan kita bagaimana? Atau mungkin kita merasa kuat dan hebat. Tapi ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, apa yang ada dalam hati kita? Tentu kekosongan, rasa kering, seperti ada kehampaan. Untuk itulah, dijelaskan secara khusus di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketabahan yang berproses dalam sebuah kesadaran untuk kemudian dekat kepada Tuhan, dibangun seperti apa? Dan inilah yang menjadi pesan bagi kita bersama. Yang pertama, kita perhatikan ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati yang percaya. Tentu kita paham dan pernah juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukankah proses kehidupan yang kita jalani? Seringkali kita berharap Tuhan yang fisik seperti halnya telah terjadi, hadir 2000 tahun yang lalu bersama dengan para murid, kiranya juga hadir dalam kehidupan kita saat ini. Tapi nyata-nyatanya selama kita hidup, kita belum pernah berjumpa secara fisik dengan Tuhan. Tapi kembali, jika kemudian kita berproses terus dalam ketabahan itu bersama dengan Tuhan, maka yang dibangun bukan persoalan kita melihat secara fisik itu. Tetapi ketika ada kesadaran di mana kita harus dekat kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan itulah yang memampukan kita memiliki keterarahan dengan beriman kepadanya. Bentuk kepasrahan, bahwa ada kekuatan, ada cinta, ada kasih karunia, berkat, rahmat Tuhan yang bekerja. Itulah yang menjadikan kita sesungguhnya tabah. Yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih, suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tabah dan sadar. Diperkuat juga dengan keinginan dan kerinduan batin untuk menetap kepada Tuhan. Berarti apa? Ada komunikasi yang aktif. Bukan pada setiap persoalan kita datang kepada Tuhan, tapi dalam rentang waktu di mana kita selalu terhubung kepadanya. Maka inilah yang kemudian memampukan kita dengan sendirinya tanpa mengatakan bahwa aku tabah, tidak. Tapi tanpa mengatakan tabah, kita sudah berproses di dalamnya karena kita memiliki keyakinan, memiliki kekuatan dan tadi percaya. Sehingga disebutkan tadi, ada kerinduan kita untuk terus menetap, artinya senantiasa. Dan yakinlah, ketika kita menetap dan percaya kepada kasih dan berkat-Nya, maka Tuhan juga menopang dan menolong kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Pesan yang ketiga, kita perhatikan di ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Oh, tabah dan sadar bukan hanya sekedar kemudian kita mampu, tetapi bagian juga di mana cara dan laku hidup kita harus berkenan kepadanya. Jadi proses yang kita jalani selalu ada dalam wilayah keselamatan Tuhan yang kekal. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh kemudian mundur, mencari yang lain, kekuatan yang lain, dan sebagainya. Harus berkenan kepada Tuhan. Maka itulah yang harus kita bangun. Supaya seperti di ayat ke-6, kita tidak jauh, tapi semakin dekat, mendekat, dan melekat erat. Dan sebagai penutup, tema hari ini, tabah dan sadar. Kita mungkin pernah mendengar juga bahwa proses tidak mengkhianati hasil.
seperti seorang binaragawan. Berolahraga terus. Wah, langsung. Mak pelentung, kekar badannya. Hasilnya, tubuhnya menjadi luar biasa. Keren, kekar. Seorang petinju yang berlatih. Memperoleh kemenangan. Seorang pelajar yang belajar dengan keras. Dia berproses. Dan dia menemukan hasil. Mencapai apa yang menjadi tujuannya. Demikian juga proses. Dalam firman Tuhan yang disampaikan saat ini melalui 2 Korintus pasal ke-5 ayat 6 sampai dengan ke-10. Teruslah berproses yang tidak jauh dari Tuhan. Tapi percaya. Yang kedua, menetap. Yang ketiga, berkenan. Sehingga ketika kita berproses di dalam terang dan kasih-Nya, maka di ayat yang ke-10 sangat menarik untuk kita perhatikan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jika ternyata proses kehidupan yang kita jalani jauh dari Tuhan, maka tadi kita menerimanya yang jahat tadi, yang tidak baik. Mungkin kita mengalami berbagai kelemahan, keputusasaan. Tapi ketika kita berproses dalam kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan tadi, apa yang kita lakukan, kita akan menerimanya. Karena Tuhan yang adil adalah Tuhan yang berpihak kepada setiap kita yang mau percaya dengan sungguh. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami berproses dalam kehidupan ini dengan tabah dan sadar, untuk kemudian terus percaya, untuk mau menetap dan berkenan pada kasih kemurahan-Mu, sehingga kami terus berada dalam jalan kebenaran dan keselamatan yang Kau nyatakan pada kami. Sehingga pula kami menerima berkat kemurahan-Mu yang kekal itu. Tolonglah kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir dengan kuasa kasih-Mu yang menyatakan diri secara penuh kepada kami. Maka kami yakin juga Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yat Miartini Rusdi, Bapak Suprapto. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresia, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak dan Ibu Hadi Yuwono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Sahrun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriyati Sunarto, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, dan jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bila tangan cinta, berkat, dan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Kuatkan dan berikan ketabahan dan mampukan hamba-Mu ini untuk terus kuat, untuk terus percaya pada kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Kau nyatakan pemulihan, memberikan kesegaran, memberikan kedamaian, dan rahmat-Mu terjadi atas hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga atas kami dengan berbagai persoalan kehidupan, harapan, mimpi kami, tolonglah kami Tuhan. Kami yakin Tuhan berkat-Mu hadir, pertolongan-Mu nyata, dan mampukan kami untuk terus mengandalkan-Mu Tuhan dalam segala perkara yang kami tanggung. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Saring Mulyo. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir memberkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat. Kami yakin berkat-Mu hadir, menolong, sehingga kehidupan bergereja ini terus berjalan dalam rahmat dan cinta serta terang-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami yakin Engkau memberikan kedamaian, memberikan rahmat. Dan kami yakin pandemi segera berlalu oleh karena keselamatan yang dari-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk peperangan yang terjadi di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Tolonglah ya Tuhan, supaya tidak muncul atau terjadi perang dunia ketiga. Tentu itu akan mencelakai kami semuanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tahan semua pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalamnya, supaya mereka bisa menahan diri, mengupayakan damai, bukan kepentingan politik semata, keegoan mereka Tuhan. Biarlah semua menjadi damai dan berhenti perang di Ukraina Tuhan. Kami mohon berkat dan belas kasih cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu nyata memberkati kami kini dan sepanjang masa. Di dalam-Mu Tuhan, kami berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.